بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين. Ya mujib as-sa'ilin, ya sami'u, ya basir. Baik, monggo untuk kelompok 1 bisa langsung memulai presentasinya, nggih. Karena waktu kita sangat singkat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Avertebrata dan teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Elma Laili Rahmawati sebagai moderator di kelompok 1 ini dengan anggota yang pertama Diana Ragil Pangestu, saya sendiri, yang ketiga Nawroh Yusmaun Nafais Radani, yang keempat Auji Mazaya Natasya dan Ainun Zuriyah. Pada presentasi kali ini kita akan menyampaikan materi yang berjudul Platyhelminthes. Materi pertama yakni definisi Platyhelminthes. Platyhelminthes sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu platy yang artinya pipih, helminthes yang artinya cacing. Cacing pipih, flatworm, gelam Platyhelminthes adalah hewan paling sederhana dengan simetri bilateral dan merupakan salah satu filum yang paling primitif di antara semua fila invertebrata. Filum Platyhelminthes termasuk kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Pertama yang langsung dapat memperlihatkan pembentukan lapisan dasar ketiga yaitu mesodermis. Dengan adanya lapisan mesodermis pada embrio inilah yang sangat membantu terbentuknya sebagian besar sistem organ pada kelompok Platyhelminthes ini dan pada kelompok-kelompok hewan lainnya. Dengan terbentuknya mesodermis dan sistem organ yang dibantu dengan mesodermis, maka terjadilah keadaan simetri bilateral dan akan terdapat dua daerah yaitu anterior dan posterior. Tubuh bagian anterior adalah bagian tubuh yang pertama kali akan menghadapi lingkungan pada waktu berjalan, mempunyai paling banyak alat indera dibandingkan bagian posterior.
Film ini termasuk film yang paling sederhana di antara semua villa invertebrata. Film ini juga bisa mengalami perubahan bentuk dari bentuk planuloid yang diradial menjadi bentuk bilateral kompleks yang memiliki 4 kelas, yaitu Turbellaria, Monogenea, Trematoda, dan Cestoda. Namun, hanya pada kelas Turbellaria saja yang bisa hidup dengan bebas. Sedangkan pada ketiga kelas yang lain mereka hidup sebagai parasit pada inang yang lainnya. Selanjutnya, yakni struktur. Struktur tubuh pelatih helminths ini, seperti pada gambar, memiliki ganglia, bintik mata, mulut, rongga gastrovaskuler, faring, dan saraf tepi atau saraf tangga tali. Sesuai namanya, cacing-cacing ini mirip pita dan memiliki panjang yang berkisar dari 1 meter sampai sekitar 200 meter. Sebagian besar cacing pipih memiliki rongga gastrovaskular dengan satu bukaan tunggal. Ada sekitar 20.000 spesies cacing pipih yang hidup di habitat laut, air tawar maupun darat yang lembab. Rongga gastrovaskular pada cacing pipih yang hidup bebas bernama planaria sangat bercabang-cabang, menyediakan luas permukaan yang ekstensif untuk penyerapan nutrien. Ketika hewan tersebut mencari makan, sebuah tabung berotot menjalur keluar dari mulut dan menghisap masuk makanan. Planaria hidup di bawah permukaan batu, di kolam dan sungai air tawar. Tubuh pelatih helminths memiliki bentuk pipi atau tipis. Struktur tubuh pelatih helminths memiliki bagian kepala berbentuk segitiga dengan tonjolan seperti 2 keping yang terletak di sisi lateral yang dinamakan auricle. Memiliki panjang tubuh sekitar 5-25 mm, di mana bagian tubuh sebelah dorsal lebih gelap daripada sebelah ventral. Pada dorsal terdapat bintik mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, sedangkan pada bagian ventral terdapat lubang mulut, di mana lubang mulut ini berhubungan dengan kerongkongan, yang dindingnya dilengkapi dengan otot, daging, struktura, dan longitudinal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya ada ciri-ciri platyhelminthes. Yang pertama ada bersifat parasit dan ada yang hidup bebas. Yang kedua, tidak memiliki sistem peredaran darah dan bernafas dengan seluruh permukaan tubuh. Yang ketiga, berbentuk pipih. Jadi, tubuh platyhelminthes itu memiliki bentuk tubuh pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Platyhelminthes ini juga mempunyai rongga tubuh dan alat pencernaan yang tidak sempurna. Yang keempat, ada reproduksi generatif dan vegetatif. Pada reproduksi generatif, platyhelminthes menggunakan perkawinan silang, sedangkan pada reproduksi vegetatif, platyhelminthes dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Yang kelima ada sensitif dengan cahaya. Yang keenam, tubuhnya bersimetri bilateral. Yang dimaksud di sini adalah platyhelminthes pada bagian tubuhnya ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang ketujuh ada tripoblastik atau tersusun atas 3 lapisan sel, yaitu lapisan epidermis, mesodermis, dan endodermis. Dan yang terakhir, platyhelminthes hidup di air tawar atau laut, tempat yang lembab, atau di dalam tubuh hewan lainnya. Untuk selanjutnya ada
Sistem tubuh platyhelminthes. Sistem tubuh platyhelminthes ini ada 5 macam, yaitu yang pertama, sistem pencernaan yang belum sempurna. Pada sistem pencernaan platyhelminthes terdiri atas mulut dan usus. Mengapa dikatakan belum sempurna? Karena platyhelminthes itu belum memiliki anus atau bagian khusus sebagai tempat pengeluarannya, sehingga masih belum dikatakan sempurna. Platyhelminthes yang hidup bebas itu contohnya planaria. Di dalam mulutnya juga terdapat faring yang dapat dijulurkan keluar. Sedangkan platyhelminthes yang hidup sebagai parasit, di mulutnya itu terdapat alat penghisap. Seperti pada gambar, mulut platyhelminthes itu terdapat di bawah yang dekatnya faring. Terus yang kedua, ada sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi ini, platyhelminthes memiliki alat ekskresi yang biasa disebut dengan sel api. Mengapa disebut dengan sel api? Karena bentuk selnya seperti nyala pentol korek api. Sel-sel api terletak di bagian dorsal dan disusun secara berderet. Sistem ekskresi platyhelminthes dilengkapi oleh saluran memanjang dan sel api sebagai pori atau lubang keluarnya pengganti anus. Jadi, setiap zat sisa akan keluar melalui sel api sebagai pori tersebut. Jadi, pengganti anusnya adalah sel api. Untuk yang ketiga, ada sistem syaraf. Sistem syaraf platyhelminthes disebut dengan sistem syaraf tangga tali. Pada sistem syaraf ini terdiri atas sepanjang ganglion otak dan serabut syaraf. Bisa dilihat pada gambar, ganglion itu ada yang berwarna merah tersebut yang membentang seperti tali. Ganglion otak akan memanjang melalui bagian anterior sampai ke bagian posterior. Jadi dari ujung sampai ke ujung. Serabut syaraf yang keluar dari ganglion otak akan saling berhubungan dan membentuk seperti anak tangga. Bisa dilihat pada gambar tersebut yang sebelah kiri itu seperti anak tangga. Itu adalah serabut syaraf yang keluar dari ganglion dan saling berhubungan menjadi seperti anak tangga tersebut. Untuk yang keempat, ada sistem respirasi dan transpirasi yang belum ada. Pada proses pertukaran gas dan karbon dioksida pada filum platyhelminthes dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh atau kulit. Karena belum memiliki alat respirasi yang khusus, mereka lebih sering berespirasi melalui kulit tubuhnya yang lembab. Sama halnya dengan sistem transportasi, mereka belum memiliki alat transportasi yang khusus. Maka proses pengangkutan zat di dalam tubuh terjadi dari sel ke sel secara difusi. Untuk yang terakhir ada sistem reproduksi. Platyhelminthes ini merupakan hewan yang menghasilkan 2 macam gamet. Alat penghasil gamet betina adalah ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur.
Sedangkan alat penghasil gamet jantan adalah testis, pori genitalia, dan penis. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi platyhelminthes. Yang pertama kelas Tubellaria. Next, Mbak. Karakteristik Tubellaria yang pertama ada Tubellaria artinya tongkat, jadi kebanyakan orang-orang lebih sering menyebut cacing ini sendiri sebagai cacing tongkat. Golongan cacing pada kelas ini bergerak dengan menggunakan otot, dibantu dan oleh bulu-bulu getar yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya berbentuk lonjong, bahkan hampir panjang, pipih, dan tidak mempunyai ruas sejati. Contohnya yang paling terkenal dari kelas ini adalah Pseudobiceras bedofordi, Pseudoceros dimidiatus, dan planaria. Selanjutnya adalah sistem pencernaan Tubellaria. Alat pencernaan Tubellaria terdiri dari mulut yang letaknya berada di dalam perut, di bagian perut, dilengkapi faring yang bisa dijalurkan keluar. Dari mulut terdapat usus yang bercabang 3, di mana cabang dari usus itu menuju ke tubuh bagian samping dan yang satu menuju ke bagian anterior. Selanjutnya ada sistem saraf dan alat indera Tubellaria. Film ini memiliki jenis saraf yang bervariasi, berbentuk jala saraf seperti pada Coleranterata dan pada Tubellaria air mulai tertata menjadi beberapa pasang benang saraf. Tubellaria juga memiliki sepasang bintik mata, namun ada juga yang memiliki 2 pasang atau lebih bintik mata. Tubellaria juga memiliki sel peraba dan sel chemoreseptor. Sistem ekresi Tubellaria. Hampir semua kelas Tubellaria memiliki saluran bercabang-cabang, kecuali pada Azoella. Tubuh mereka terdiri dari sebuah sel cekung seperti bola lampu dan di dalamnya juga terdapat silia, tetapi juga membentuk beberapa saluran kapiler dengan beberapa phlegm bud. Di dalam tubuh juga terdapat cairan tubuh dan sel ameboid yang bebas. Juga terdapat rongga yang berisi cairan tubuh dan berfungsi sebagai sistem organ yang sederhana untuk peredaran makanan, pertukaran gas, dan ekresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Klasifikasi yang kedua yaitu kelas Trematoda atau cacing isap. Karakteristik Trematoda yang pertama, bentuk pipi seperti lembaran daun. Ukuran panjang tubuh 2-5 cm dan lebar 1-1,5 cm. Tidak bersilia dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula untuk mempertahankan diri dari enzim penghancur yang dikeluarkan oleh tubuh inang. Memiliki alat penghisap atau sucker di bagian anterior atau mulut dan posterior atau ventral tubuh yang dilengkapi dengan gigi kitin. Sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, dan esofagus yang bercabang 2, serta memiliki saluran pencernaan yang disebut gastrovaskuler. Sistem ekskresi berupa sel api atau flame bulb.
Kemudian, sistem sarafnya tidak berkembang dengan baik. Sistem reproduksi secara generatif atau seksual atau bersifat hermaprodit kecuali Schistosoma japonicum. Hidup sebagai ekstoparasit maupun endoparasit pada hewan dan manusia. Trematoda dewasa hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah vertebrata. Banyak trematoda yang memerlukan suatu inang perantara atau disebut dengan hospes perantara, tempat larva berkembang sebelum menginfeksi inang terakhirnya atau umumnya vertebrata. Tempat cacing dewasa hidup sebagai contoh, trematoda yang memparasiti manusia menghabiskan sejarah hidupnya di dalam bekicot. Contoh trematoda yang terkenal adalah Fasciola hepatica, Paragonimus westermani, Clonorchis sinensis, dan Schistosoma japonicum. Fasciola hepatica memiliki karakteristik hidup sebagai parasit pada hati beberapa jenis hewan, tubuh berbentuk pipih, panjang tubuh antara 2-5 cm, reproduksi secara seksual, bersifat hermaprodit. Karakteristik Paragonimus westermani yaitu hidup parasit di paru-paru manusia, kucing, dan babi. Larvanya hidup pada siput dan metaserkarinya menempel pada udang air tawar. Karakteristik Clonorchis sinensis yaitu hidup sebagai parasit pada manusia, fase metaserkaria dari cacing ini masuk ke dalam daging ikan air tawar. Kemudian Schistosoma japonicum karakteristiknya hidup pada pembuluh darah balik atau vena perut, sehingga disebut juga sebagai cacing darah. Cacing jantan panjang tubuhnya 9-22 mm. Cacing betina panjang tubuhnya 14-26 mm. Tubuhnya melipat melindungi tubuhnya yang ramping. Berikut struktur dari trematoda. Strukturnya terdiri dari alat pengisap, usus, ovarium, dan testis. Pada gambar ini menjelaskan struktur trematoda yang lebih detail. Terdiri dari oral sucker atau yang disebut sebagai mulut penghisap, faring, kemudian intestine atau usus, ventral sucker atau yang disebut sebagai acetobulum, merupakan alat penghisap kedua karena bentuknya mirip dengan mangkuk cuka. Kemudian uterus, ovari, dan testis yang terbagi menjadi anterior testis dan posterior testis. Kemudian siklus hidup trematoda. Pada gambar di atas dapat diuraikan. Yang pertama, hewan ternak mengeluarkan feses. Di dalam feses tersebut terdapat telur cacing dewasa yang sudah menetas. Yang kedua, telur tersebut menetas menjadi larva Miracidium. Kemudian, Miracidium berenang mencari hospes perantaranya, yaitu keong air tawar. Kemudian, di dalam keong air tawar, Miracidium tersebut berkembang menjadi sporosit. Sporosit melakukan reproduksi dengan cara paidogenesis menjadi redia. Redia tersebut
berkembang menjadi serkaria yang memiliki flagela atau ekor. Serkaria ini berkembang menjadi metaserkaria dan keluar dari siput lalu mencari tanaman air atau hospes lainnya. Bentuk metaserkaria yang menempel pada tanaman air, hewan ternak akan memakan tanaman air yang di dalamnya terdapat metaserkaria. Lalu, manusia memakan hewan ternak yang terinfeksi metaserkaria. Di dalam hewan ternak, metaserkaria berkembang menjadi cacing dewasa seperti Phascola hepatica. Cacing dewasa ini hidup di dalam organ usus hewan ternak sampai dewasa. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelas Cestoda atau cacing pita. Karakteristik Cestoda. Cestoda memiliki bagian tubuh yang terdiri dari bagian kepala, leher, strobila, dan tubuh yang panjang. Strobila adalah bagian pada Cestoda yang terletak di bawah leher, merupakan daerah atau bagian yang berfungsi untuk menghasilkan masakan. Di bawah strobila adalah bagian tubuh yang panjang dan berruas-ruas, dan pada setiap ruas disebut proglotit. Cestoda sendiri tidak memiliki sistem pencernaan yang khusus, karena makanan yang mereka konsumsi akan langsung diabsorpsi dari inangnya dalam bentuk sari makanan. Terdapat sekolek pada Cestoda dilengkapi dengan 4 suture yang masing-masing berfungsi untuk mengisap makanan dari usus inangnya. Jenis Cestoda yang paling terkenal adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Untuk materi selanjutnya ada kelas Monogenea. Jenis cacing platyhelminthes dari kelas Monogenea yang hidup sebagai ekoparasit atau parasit dengan cara menempel atau menumpang di tubuh bagian luar makhluk hidup lainnya. Cacing dewasa pada kelas Monogenea berukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Hewan tersebut dapat dikenali dengan adanya alat penempel yang disebut opisthopter yang dilengkapi oleh beberapa duri, kait, jangkar, dan alat penghisap yang biasanya ada di sekitar mulutnya. Kebanyakan monogenea biasanya menumpang pada ikan air tawar dan ikan laut. Juga beberapa ada yang berperan sebagai ekoparasit pada amfibi, reptil, dan avertebrata lainnya. Sebagai ekoparasit, monogenea biasanya menempel pada permukaan tubuh, sirip, rongga mulut, dan insang pada makhluk hidup lainnya. Pada umumnya, monogenea adalah hewan hermafrodit yang bisa melakukan pertukaran sperma atau pembuahan sendiri. Seperti parasit pada umumnya, monogenea juga dapat menyebabkan kerusakan pada hewan yang ditumpanginya. Seperti halnya, parasit monogenea menyebabkan kerusakan pada insang akibat infeksi yang ditimbulkannya. Jika infeksi monogenea terjadi pada ikan kecil, maka dapat menyebabkan kematian. Parasit ini dapat diobati dengan menggunakan bahan kimia dan obat-obatan.
Selanjutnya, taksonomi Platelmintes. Yang pertama yaitu dari kelas Tubellaria, itu terdapat jenis yaitu Planaria, Pseudopicerus bedfordi, dan Pseudocerus dimidiatus. Selanjutnya yaitu kelas Trematoda, yang terdapat jenis Planaria westermani, Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis, Schistosoma mansoni, dan juga Schistosoma japonicum. Selanjutnya yaitu kelas Cestoda, yaitu terdapat jenis Taenia saginata dan juga Taenia solium. Selanjutnya yaitu kelas Monogenea, yang terdapat jenis Meleni dan juga Grodactylus salaris. Selanjutnya, peran platyhelminthes. Peranan yang merugikan. Yang pertama, Schistosoma mansoni merupakan parasit yang dapat menyebabkan skistosomiasis atau pendarahan ketika mengeluarkan feses. Parasit yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati secara total, mengganggu fungsi kerja organ seperti jantung, limfa, dan ginjal yang terdapat pada manusia. Untuk peran yang menguntungkan, Platyhelminthes jenis Planaria dapat dimanfaatkan untuk indikator pencernaan air. Selanjutnya, semakin bertambah dan bervariasi biodiversitas animalia di Indonesia. Selanjutnya, sebagai alat percobaan bagi para ilmuwan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya dipersilahkan, maksimal 5 pertanyaan. Terima kasih. Untuk Mbak Imama dipersilahkan. Maaf, untuk Mbak Farida dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Platyhelminthes ada yang hidup di dalam tubuh hewan lain. Lantas, apakah alasan khusus dia hidup pada tubuh hewan lain? Dan bagaimana cara hidup hewan tersebut? Apakah bersifat parasit atau mungkin bekerja sebagai dekomposer zat sisa metabolisme dari sistem pencernaan bagi hewan yang ditumpangi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Mbak Bella, silahkan. Izin bertanya, apakah spesies Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan? Terima kasih. Selanjutnya, yang ingin bertanya dipersilahkan.
kelompok pembanding. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin langsung bisa saja lanjut ke kelompok kedua. Terus nanti setelah kelompok 2 presentasi bisa kelompok 1 menjawab. Jadi ada waktu untuk mencari jawabannya. Karena waktu kita sangat mepet, jadi mungkin langsung kalau memang belum ada pertanyaan dari kelompok pembanding, langsung bisa lanjutkan dengan kelompok kedua presentasinya. Terima kasih. Baik, untuk jawabannya ditunggu ya. Selanjutnya, saya persilahkan untuk kelompok selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana ini kelompok 2 ada kendala apa niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Evertebrata. Kami dari kelompok 2 akan membagikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sena Selomorpha dan Nemertea. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Nadia Maula Al-Baidlo. Yang kedua, Noval Firmansyah. Yang ketiga, Muhammad Ilham Maulana. Yang keempat, Yusrotul Fahmil Hidayah. Dan yang kelima, Afdal Nisa Chandra Salvanas.
Langsung saja untuk pemateri pertama saya persilahkan. Yang pertama, Selomorpha merupakan sebuah film hewan yang kecil dan sederhana yang terdiri dari Cenoturbellida dan Acelomorpha. Sena Coelomorpha berasal dari kata sena yang berarti aneh dan Coelom yang berarti rongga dan morpha yang berarti bentuk. Bentuk Cenolomorpha sesuai dengan habitatnya. Misalnya spesies yang hidup di pasir berbentuk panjang dan ramping, spesies yang bergerak di lumpur atau lumpur berbentuk kompak dan berbentuk tetesan air mata. Spesies yang bergerak di atas atau di bawah batu dan karang, berukuran lebar dan datar. Spesies yang bergerak di atas atau di bawah batuan dan karang bersifat luas dan datar. Spesies yang bergerak di atas atau di bawah batuan dan karang bersifat luas dan datar. Epifit memiliki bentuk melengkung ke bawah atau sisi perut, dan spesies pelagis memiliki tubuh berbentuk cakram atau melengkung ke bawah atau sisi belarur. Makanan Cenolomorpha bervariasi menurut habitatnya dan berkisar dari bakteri dan alga uniseluler hingga krustasea, bivalvia kecil, dan cacing. Selain itu, ada pula yang dikenal dengan kanibalisme, misalnya Sonaperta flavibacillum. Selanjutnya, karakteristik Coelomorpha memiliki tubuh yang sederhana, memiliki simetri bilateral yang artinya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang ketiga, hidup di perairan laut dan dapat ditemukan di dasar laut. Yang keempat, memiliki ukuran tubuh kecil yang berkisar milimeter hingga beberapa sentimeter. Yang kelima, tidak memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu struktur tubuh atau bagian-bagian tubuh Sena Coelomorpha. Jadi posisi Coelomorpha dalam pohon kehidupan itu masih menjadi pertanyaan besar yang belum terselesaikan dalam studi hubungan mendalam dengan hewan. Sena Coelomorpha itu terdiri dari Aquella, Nemartodermatida, dan Cenoturbella. Adalah cacing laut simetri bilateral yang tidak memiliki beberapa ciri yang umum pada kebanyakan bilateral lainnya. Misalnya seperti anus, nefridia, dan sistem peredaran darah. Next, untuk struktur tubuh subfilum Cenoturbella, ini yang pertama, tubuh berbentuk bulat telur dengan ventrum rata dan memiliki panjang ukuran
ukuran kurang lebih 4 cm. Pada bagian anterior itu berwarna terang, serta memiliki garis horizontal kedua sisi dari ujung kepala. Dan ketiga, hewan yang sangat aktif ini bergerak dan dapat merubah bentuk. Dan juga memiliki alur dua di pertengahan tubuh yang hampir bersinggungan dengan alur cincin. Dan untuk struktur tubuh subfilum Nemertodimetidae, yakni yang pertama secara umum itu ukuran rata-rata sekitar 3 mm. Nemertodermatida tumbuh hingga hampir 1 cm. Kebanyakan individu kurang berwarna hingga kuning atau merah. Epidermis ini juga mengandung banyak kelenjar lendir yang berbentuk botol. Dan untuk subfilum Aquella itu yang pertama kebanyakan berukuran kecil, hanya beberapa milimeter. Tubuh sepenuhnya ditutup dengan silia Aquella dan juga dapat berbentuk oval atau silindris. Organ frontal penghasil lendir menyerupai cacing pipih, tetapi mungkin strukturnya tidak homolog. Lalu memiliki faring sederhana atau tidak sama sekali. Dan juga sebagian besar keluarga Setiferaceae memiliki sigitoksis. Dan juga Epidemia cilia mengandung kelenjar raboid yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Nice. Selanjutnya untuk siklus hidup Siналоморфа akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siklus hidup Siналоморфа. Siналоморфа dapat berkembang biak dengan melalui cara seksual dan dengan cara aseksual. Siналоморфа dapat berkembang biak secara seksual melalui tahapan perkembangan embrionik, yang dimana tahap perkembangan dimulai dari pembentukan zigot yang berasal dari pembuahan. Selama 1 minggu atau bisa selama 8-9 hari dari pembuahan zigot tersebut akan mengalami perkembangan embrio. Pada tahap selanjutnya, menyebabkan Siналоморфа ini akan merubah warnanya. Selanjutnya memasuki tahapan pasca embrionik yang terjadi selama 6 minggu. Dimulai pada tahapan yakni embrio menetas yang terjadi selama 1-2 minggu. Kemudian individu akan mengalami perkembangan menjadi tahap awal dewasa setelah 4-6 minggu. Individu memasuki tahap akhir yakni pada tahap dewasa. Siналоморфа juga dapat berkembang biak secara aseksual, yakni individu dengan cara membelah diri. Selanjutnya, peranan Siналоморфа. Siналоморфа memiliki peran sebagai pemangsa mikroorganisme. Beberapa Siналоморфа diyakini menjadi pemangsa mikroorganisme seperti bakteri dan protista di lingkungan laut. Ini dapat membantu mengendalikan populasi mikroorganisme kecil dalam ekosistem perairan. Siналоморфа sebagai peluang studi evolusi. Siналоморфа adalah kelompok hewan primitif yang dapat memberikan wawasan tentang evolusi organisme multiseluler dan perkembangan struktur tubuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu Nimertea. Nimertea sendiri itu merupakan divisi dari kelas Enoplan, yang dimana Enoplan ini Nemertens memiliki pengertian sekelompok besar cacing yang menunjukkan keanekaragaman ekologi yang besar. Kelompok ini terdiri lebih dari 600 spesies yang menghuni komunitas dasar laut di zona suprateral hingga abisal dan menempati zona batipelagis serta perairan payau dan tawar. Bahkan diketahui kelompok terrestrial ini spesies laut termasuk simbiosis Crustacea, Bivalvia, Ascidian, bintang laut, dan anemon laut. Dibandingkan dengan Nimertean anoplan menunjukkan keanekaragaman morfologi yang lebih sedikit, dan hal ini menyulitkan analisis hubungan filogenetik dan sistematika taksa yang lebih tinggi. Selama 2 dekade terakhir, sejumlah besar
genera enoplan telah dideskripsikan dan ditetapkan, namun tidak sesuai dengan taksonomi kelompok ini yang sudah ketinggalan zaman. Itu sebabnya jumlah penulis menolak menggunakan nama keluarga. Masalah ini semakin diperparah oleh ilmuwan yang mencoba menetapkan klasifikasi hierarki yang tidak sesuai dengan kategori taksonomi klasik dan aturan tata nama zoologi. Tinjauan ini menyajikan analisis hubungan taksonomi taksa yang lebih tinggi dan enoplan Nemertens untuk menetapkan klasifikasi yang mencakup hipotesis dan dari berbagai penulis. Itu seperti contoh pada gambarnya, jadi ini merta. Dan untuk next dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini Nemertea merupakan salah satu hewan invertebrata yang hidup di perairan. Nemertea ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, Nemertea biasanya hidup di air laut, air tawar, atau terestrial. Yang kedua, memiliki tripobalistik, yang berarti kondisi di mana gastrulasi memiliki 3 lapisan primer, seperti ektodem, mesodem, dan endodem. Selanjutnya, bentuk tubuh simetri bilateral yang dapat dilihat dari satu arah saja, dan Nemertea ini tidak memiliki segmen atau beruas-ruas. Yang ketiga, memiliki proboscis. Proboscis ini semacam bagian tubuh yang memanjang dari kepala hewan, biasanya berbentuk seperti mulut penghisap yang ada pada cacing, moluska, dan lintah, yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang nomor 4, sistem pernafasan lengkap dengan anus. Nomor 5, memiliki sistem ekskresi protonefridia, yaitu tersusun dari sel api yang dilengkapi dengan silia, biasanya seperti pada hewan cacing. Yang nomor 6, sistem sirkulasi tertutup, yang berarti peredaran darahnya selalu berada di dalam pembuluh. Yang nomor 7, umumnya bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi, yaitu membelah diri dan membentuk individu yang baru. Hal yang sama juga dilakukan pada salah satu jenis cacing planaria. Selanjutnya, ini adalah struktur tubuh dari Nemertea. Nemertea ini terdiri dari mulut, faring, usus, pseudoselum. Pseudoselum ini sebagai pemisah alat pencernaan dengan dinding tubuh bagian luar. Selanjutnya, kutikula. Kutikula ini tersusun dari pencernaan yang berasal dari inangnya. Kutikula ini akan semakin menguat apabila cacing ini hidup di parasit pada usus inang daripada hidup bebas. Selanjutnya, yang tadi, Mbak. Struktur fisiknya terdiri meliputi yang pertama, memiliki papila sensorik yang terletak di kepala dan membantu merespon lingkungan dengan sekitarnya. Yang kedua, ujungnya dibungkus dengan risosol yang berfungsi menangkap makanan atau mangsanya. Yang ketiga, risosol ini mempunyai rongga cairan yang berbentuk tabung dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Yang keempat, memiliki sistem pencernaan yang baik yang tersusun atas mulut yang terletak di bagian ventral dekat ujung atau depan kepala di sebelah risosol. Pada makanan masuk ke mulut, lalu makanan masuk ke lambung, lalu masuk ke dalam usus sehingga akhirnya sisa makanan tersebut keluar melalui anus. Yang nomor 5, memiliki ganglion cerebral yang terletak di ujung anterior dekat mulut dan memiliki tali saraf lateral yang menghubungkan sebagai bagian tubuh ke sistem saraf pusat. Next. Sistem gerak pada Nemertea. Nemertea memiliki sistem gerak yang beragam, tergantung pada ukuran dan spesiesnya. Nemertea kecil biasanya berbentuk bentik dengan epidermis dan dindingnya dilengkapi dengan kelenjar mukus yang memudahkan suatu pergerakan. Beberapa jenis Nemertea menggunakan otot mereka untuk bergerak secara peristaltik.
Sementara yang lebih besar dapat menciptakan riak untuk menghindari suatu predator. Sistem pencernaan Nemertea sangat spesialis. Proses pencernaan dimulai dari mulut, melalui rongga mulut, ke kerongkongan, lanjut ke lambung, ke usus, rektum, dan dubur. Sehingga sistem peredaran darah Nemertea ini terdiri dari pembuluh darah tipis yang disebut sebagai lakuna, cairan darah yang berperan dalam cairan darah tipis yang disebut lakuna. Cairan darah ini mengandung sel pigmen berwarna yang berperan dalam transportasi nutrisi, gas, sel saraf, dan produk sekreksi. Namun, belum ada struktur khusus untuk pertukaran gas. Sistem ekskresi Nemertea ini melibatkan sel-sel api protonefritik yang berperan dalam pembuangan produk sisa metabolisme dan osmoregulasi. Sistem saraf Nemertea ini memiliki ganglion cerebral dan tali saraf kolateral. Ganglion cerebral ini terdiri dari 4 lobus yang mengelilingi otak depan, dan posisi saraf kolateral bervariasi tergantung pada suatu spesiesnya. Nemertea ini juga dikenal sebagai cacing pita atau cacing raksasa, memiliki sistem gerak yang unik yang disebut peristaltik. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah siklus hidup Nemertea. Nah, di sini siklus hidup Nemertea cukup unik. Kelompok ini biasanya berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Nah, secara seksualnya itu mereka berkembang biak dengan cara dibuahi oleh sperma, memunculkan sel telur yang dibuahi oleh sperma dengan kurun waktu 12 hingga 16 jam. Setelah itu pembuatan dan memiliki tubuh bulat lonjong dengan panjang 220 hingga 230 mikrometer itu setelah menetas. Nah, kemudian secara aseksual. Nah, secara aseksual ini Nemertea berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pembelahan, memisahkan diri dengan berbagai komponen yang akan membentuk individu baru. Next. Nah, di sini ada peranan dari Nemertea sendiri. Ada beberapa peranan. Yang pertama, peranan dalam segi positif. Yang pertama adalah beberapa spesies dapat berperan sebagai pengurai organik di laut, terus sebagai subjek penelitian. Yang ketiga adalah menjadi sumber makanan bagi predator atau organisme. Sedangkan dampak negatif dari adanya Nemertea ini atau yang pertama adalah beberapa spesies memakan telur atau larva dari spesies ikan sehingga mengganggu populasi ikan. Sumber penyakit dari hewan invertebrata laut menyebabkan kerugian peternak kepiting. Beberapa spesies ini memakan telur kepiting dalam jumlah banyak sehingga peternak kepiting mengalami kerugian. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, langsung saja lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk kelompok pembanding, saya silakan untuk bertanya. Mbak Citra. Terima kasih, saya izin bertanya. Pada Nemertea itu mempunyai peran yang menguntungkan. Namun Nemertea sendiri dapat menginfeksi dan mengganggu fungsi organisme inang mereka. Lalu jika Nemertea sendiri menginfeksi organisme inang mereka sendiri, bagaimanakah siklus kehidupan selanjutnya pada Nemertea yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Imamah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, pada Cenozoa morpha itu kan terdiri dari Azoella, Mammurtodermatida, dan juga Cenoturbella. Di dalam makalah juga sudah dijelaskan kalau pada tubuh Cenoturbella, ini hewan yang sangat aktif dan juga dapat berubah bentuk. Nah, apakah ada suatu hal yang menyebabkan si Cenoturbella ini berubah bentuk? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Nikmatus. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Saada. Izin bertanya, pada perkembangan Xenosolamorpha ada tahap pre-Hassling pigment yang menyebabkan adanya perubahan warna. Tolong jelaskan kenapa Xenosolamorpha berubah warna. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mbak Adira. Terima kasih atas waktunya. Saya bertanya, salah satu dari contoh Nemerta itu adalah kan cacing pita. Nah, dari yang kita tahu, kalau cacing pita itu bisa masuk ke tubuh manusia melalui orang yang sering konsumsi daging mentah. Nah, bagaimana cacing pita tersebut bisa merusak tubuh manusia? Dan bagaimana cara membunuh cacing pita yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Yang pertama dari Mbak Farida. Pertanyaannya, Platyhelminthes ada yang hidup di dalam tubuh hewan lain. Lantas apakah alasan khusus dia hidup pada tubuh hewan lain? Dan bagaimana cara hidup hewan tersebut? Apakah bersifat parasit atau mungkin bekerja sebagai dekomposer zat metabolisme dari sistem pencernaan bagi hewan yang ditumpangi? Ada beberapa alasan mengapa mereka memilih hidup pada tubuh hewan lain. Yang pertama, yaitu diantaranya Platyhelminthes parasit menggunakan tubuh hewan inang sebagai sumber nutrisi. Mereka dapat mengambil nutrisi dari darah, jaringan, atau makanan yang ada dalam sistem pencernaan inangnya. Kemudian, hidup dalam tubuh inang memberikan perlindungan dari lingkungan luar dan predator. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya yang dapat mereka hadapi jika hidup di lingkungan eksternal. Kemudian beberapa spesies Platyhelminthes menggunakan inang sebagai tempat untuk berkembang biak mereka. Platyhelminthes hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan seperti beberapa dapat hidup di sistem pencernaan inang, mengambil nutrisi dari makanan yang dikonsumsi inang, sementara yang lain mungkin menyerang organ-organ tertentu dalam inang. Bagaimana Mbak Farida? Iya Mbak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Bella, yang pertanyaannya adalah apakah Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan? Itu jawabannya adalah pada umumnya Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun, terdapat spesies Platyhelminthes atau cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu planaria.
Planaria memiliki peran yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Platyhelminthes atau cacing pipih lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia dan hewan. Ketika manusia mengkonsumsinya, dampaknya dapat merugikan manusia karena terinfeksi cacing yang dapat menyebabkan masalah-masalah bagi kesehatan manusia. Penyakit yang ditimbulkan dari Platyhelminthes tersebut salah satunya adalah pada genus Schistosoma yang dapat menyebabkan skitosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Begitu jawabannya. Bagaimana Mbak Bella? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok 1, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adira. Pertanyaannya tadi, salah satu contoh dari Nemertea adalah cacing pita. Nah, dari yang kita tahu, kalau cacing pita bisa masuk tubuh manusia melalui konsumsi daging mentah. Nah, bagaimana cara cacing pita tersebut merusak tubuh manusia? Lalu bagaimana cara membunuh cacing pita tersebut yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh? Untuk cacing pita itu kan parasit yang dapat merusak tubuh manusia. Nah, dengan cara menempel pada dinding usus dan menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, mereka dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kekurangan nutrisi, gangguan pencernaan, dan bahkan masalah lebih serius jika tidak diobati. Nah, untuk menangani infeksi cacing pita itu yang sudah terlanjur masuk tubuh, biasanya digunakan obat-obatan antiparasit yang diresepkan oleh dokter. Obatan tersebut dapat membantu membunuh cacing pita yang nantinya jika sudah dikonsumsi obat tersebut dapat dikeluarkan dari proses pencernaan normal ya Mbak ya, untuk cacing pita tersebut. Gimana Mbak Adira? Tapi kok itu sebagian besar sekarang kan banyak makanan mentah ya, kayak sushi, itu salmon itu, apakah sebelum dibuat bisa dimakan, itu apakah disterilisasi terlebih dahulu atau gimana biar meminimalisir untuk cacing pitanya itu masuk ke dalam tubuh? Biasanya kan tergantung Mbak ya, tergantung apa namanya yang memproduksi sushi kayak gitu kan. Kalau biasanya kalau yang steril ya udah steril aja gitu, nggak bakal menyebabkan cacing pita gitu. Tapi saran saya coba mengkonsumsi makanan yang sudah matang aja gitu. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hani Citra. Pertanyaannya, Nemertea mempunyai peran menguntungkan, namun Nemertea dapat menginfeksi dan mengganggu fungsi organisme inang mereka. Lalu jika Nemertea menginfeksi organisme inang mereka sendiri, bagaimanakah siklus hidup Nemertea yang akan terjadi? Nemertea merupakan filum cacing yang memiliki berbagai jenis spesies dan beberapa dari mereka dapat memiliki peran yang menguntungkan sebagai pemangsa
invertebrata lain. Namun jika Nemertea menginfeksi organisme inang mereka sendiri, ini dapat mengganggu siklus hidup mereka. Siklus hidup Nemertea biasanya melibatkan tahap telur yang berkembang menjadi larva yang disebut pilidia, kemudian menjadi individu dewasa. Jika Nemertea menginfeksi organisme inang mereka sendiri, ini dapat menghambat perkembangan mereka atau bahkan menyebabkan kematian. Dalam situasi seperti ini, siklus hidup Nemertea kemungkinan akan terganggu dan populasi mereka dalam jangka waktu tertentu bisa memiliki penurunan atau gangguan dalam reproduksi. Namun perubahan spesifik dalam siklus hidup Nemertea yang terjadi ketika mereka menginfeksi organisme inang mereka sendiri akan sangat tergantung pada jenis Nemertea yang terlibat dan berbagai faktor lingkungan lainnya. Baik, gimana Mbak Hani? Iya, terima kasih. Bisa Baik, diterima. terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Rahayu Imama. Pertanyaannya, apakah ada suatu hal yang menyebabkan Cenoturbella dapat berubah bentuk? Jawabannya, Cenoturbella adalah hewan yang memiliki struktur tubuh yang sederhana dan tidak memiliki otot atau sistem saraf yang kompleks. Mereka biasanya tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan seperti hewan lain yang memiliki otot atau kerangka internal yang dapat digunakan untuk bergerak atau berubah bentuk. Sebagian besar perubahan dalam Cenoturbella biasanya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka, bukan perubahan bentuk aktif seperti yang mungkin ditemukan pada hewan lain seperti ubur-ubur, cacing, dan moluska. Pripun, Mbak? Oh iya Mbak, makasih Mbak. Baik, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Nikma. Itu pertanyaannya, pada perkembangan Sena Coelomorpha ada tahap Breachling pigmented yang menyebabkan adanya perubahan warna. Jelaskan kenapa Sena Coelomorpha berubah warna. Nah, perubahan warna pada tahap breaching pigmented dalam perkembangan Coelomorpha bisa dijelaskan sebagai adaptasi terhadap lingkungan mereka. Perubahan warna ini dapat memiliki beberapa tujuan yang berbeda, seperti perubahan warna dapat membantu Sena Coelomorpha untuk menyamarkan diri dari pemangsa atau untuk menyembunyikan diri dari mangsa potensial. Beberapa organisme menggunakan perubahan warna sebagai mekanisme untuk mengatur suhu tubuh mereka. Dari sini bisa diterima Mbak Nikma? Bisa, terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk tanggapannya nanti akan saya sampaikan di video. Karena hari ini saya ada acara, jadi mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari tadi sedikit banyak bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis secara singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk mengumpulkan nilainya melalui Google Form yang sudah saya bagikan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.